Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Menteri Koordinator Perekonomian, Saudara Airlangga Hartarto. Menteri BUMN selaku tuan rumah, Saudara Erick Thohir, para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Panglima TNI, Kapolri, para Menteri yang hadir, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan, Saudara Budi Santoso, Menteri ESDM, Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Saudara Rozan Perkasa Ruslani yang juga Kepala Danantara Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet, Saudara Teddy Indrawijaya, yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, Saudara Peri Warijyo, Ketua Dewan Komisioner OJK, Saudara Mahendra Siregar, para Direktur Utama Himbara, Dirut BNI, Dirut BRI, Mandiri, para Dirut BUMN lainnya, Dirut Bank Syariah Indonesia, Saudara Heri Gunardi, Direktur Utama PT Pegadaian, Saudara Damar Setiawan, Ketua Komisi 6 DPR RI, Saudari Anggia Ermarini, Ketua Komisi 11 DPR RI, Saudara Muhammad Misbakun, yang saya hormati para duta besar negara sahabat, perwakilan dari Uni Arab Emirates, dari Swiss, Australia, dari Inggris, Kuwait, Malaysia, Singapura, dan negara-negara yang lain yang hadir. Hadirin tamu undangan yang saya hormati semuanya. Pertama-tama tentunya tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, kepada diri kita dan bangsa kita, atas kesehatan yang diberikan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang baik ini untuk acara yang bersejarah ini, yaitu peresmian layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia untuk pertama kali dalam sejarah Republik kita yang kita cintai. Saudara-saudara, bulan ini, bulan Februari 2025, boleh dikatakan adalah bulan bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia kita. Pemerintah yang saya pimpin sekarang telah melakukan beberapa kebijakan strategis sebagai ikhtiar menuju kemandirian ekonomi, menuju Indonesia yang aman, adil, makmur, kuat, berdiri di atas kaki kita sendiri. Yang pertama, tanggal 17 Februari yang lalu,
kita telah mengumumkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri. Setiap entitas yang telah menerima penggunaan aset negara dan yang telah menerima kredit dari bank pemerintah diwajibkan menempatkan hasil usahanya, hasil penjualannya di dalam bank-bank nasional Indonesia. Yang menerima kredit dari bank pemerintah diwajibkan untuk menempatkan di bank pemerintah. Hal ini sudah dilakukan oleh banyak negara cukup lama. Dengan langkah ini yang mulai berlaku bulan Maret tanggal 1, maka devisa hasil ekspor kita diperkirakan akan tambah sebanyak 80 miliar US dollar, dolar Amerika di tahun 2025. Karena kita mulai 1 Maret. Diperkirakan 1 tahun akan mencapai minimal 100 miliar dolar devisa kita. Yang kedua, pada hari Senin tanggal 24 Februari yang baru lalu, kita dengan bersyukur, penuh rasa syukur dan dengan penuh kebanggaan, kita telah meluncurkan suatu dana investasi yang kita beri nama Danantara Indonesia, Daya Anagata Nusantara. Daya energi, kekuatan, Anagata adalah masa depan, Nusantara, ya itu tanah air kita. Dana ini dengan aset yang dikelola, total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, akan memungkinkan kita untuk mempercepat pembangunan industri kita, industri hilirisasi kita, sehingga nilai tambah dari semua sumber daya alam kita, semua produksi kita bisa dipercepat secara signifikan, nilai tambah bisa belasan kali, bisa puluhan kali, bahkan bisa ratusan kali. Ternyata kekayaan kita besar, potensi kita besar, pengelolaan kita harus lebih cerdas, lebih teliti, lebih hati-hati, lebih transparan. Tentu hal-hal yang baru atau hal-hal yang inovatif atau hal-hal terobosan pasti mengundang pertanyaan. Tapi dengan niat yang baik, dengan tekad yang kuat, dengan belajar dari semua pengalaman, dengan keinginan untuk menegakkan pemerintah yang bersih, yang bebas dari korupsi, kita yakin dan percaya bahwa kekayaan kita akan dijaga, karena kekayaan kita adalah milik anak dan cucu kita. Hari ini menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga
Pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Saya ucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai hari ini. Saya faham bahwa persiapan bank emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah, lebih dari 4 tahun. Takdir saya bahwa saya yang resmikan. Sekali lagi, saya harus ucapkan terima kasih Pak Jokowi. Seharusnya, tolong Seskap ya, kalau ada program yang jasanya pemerintah sebelumnya banyak, presiden sebelumnya harus dihadirkan juga. Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Minta maaf Pak Jokowi, Bapak yang bekerja keras dengan menteri-menteri Bapak. Padahal menteri-menteri Bapak banyak yang saya pakai juga. Kalau sudah timnya bagus, ya kan? Kenapa harus diganti gitu? Benar nggak? Manajer boleh diganti. Kalau timnya pemainnya masih bagus ya dipakai terus. Asal kuat gitu. Kan begitu. Ya, kalau nggak kuat ya boleh mundur. Ya. Tapi kayaknya masih kuat nih, ya kan? Manajer boleh ganti. Kalau pemainnya masih baik kita pakai terus, ya. Untuk kemenangan bangsa Indonesia. Ini kayaknya berkahnya banyak ya, aku dapat ya. Belum 200 hari aku ya. Tapi kok peresmiannya banyak yang bagus-bagus ini. Terima kasih para menteri dan mereka yang bekerja, Dirut, BUMN. Sebetulnya kalau kita lihat ya, Danantara itu sebetulnya itu ya sedikit branding ya, brandingnya agak keren. Padahal ya BUMN ya itu ya kan. Indonesia ini kita baru sadar negara yang kaya. Tadi dikatakan sekarang produksi kita sudah naik dari 100 ton setahun, sekarang udah menjadi 160 ton setahun, ya. Dan sekarang kita perbaiki ekosistem pelayanan. Kita harapkan ini akan mempercepat tabungan dan meningkatkan cadangan-cadangan emas kita. Saudara-saudara, saya kira apa yang tadi saya diperlihatkan sesuatu yang sangat membanggakan. Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita. Ya. Kalau tidak salah bisa menambah 245 triliun, kemudian akan membuka lapangan kerja 1,8 juta baru, memperluas devisa, membantu menghemat devisa negara, karena dari hulu hingga hilir emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri dan tidak mengalir ke luar negeri. Meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuiditas emas
kepada bank emas serta melakukan transaksi emas di dalam negeri. Sekali lagi saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang telah bekerja keras. Penghargaan saya kepada Menko Perekonomian, Menteri BUMN, semua direksi bank-bank Himbara, direksi Pegadaian, Bank Syariah Indonesia, dan semua yang telah bekerja keras sehingga hari ini kita memiliki ekosistem layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang merupakan bank emas pertama di Republik kita. Terima kasih. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka! Kami mengundang untuk mendampingi ke atas panggung kepada Menko Bidang Perekonomian, Menteri BUMN, Direktur Utama Pegadaian, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya, mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memasukkan terus batangan ke dalam treasure box. 3, 2, 1. Hadirin sekalian, dengan demikian layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi memberikan tepuk tangan yang meriah. Mohon izin Bapak Presiden, kita akan berfoto bersama dengan seluruh hadirin. Kami persilakan seluruh hadirin untuk berdiri. Kita akan berfoto bersama dengan yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Mohon izin, kita akan pandu bersama-sama. Bapak dan Ibu boleh semangat. 1, 2, 3. Sekali lagi dengan semangat Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih. Hadirin sekalian yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara peresmian layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang bersejarah dan pertama di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta rombongan yang telah berkenan hadir dan meresmikan acara peresmian layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia.